Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen perangkat input dan output. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya serta Kurniawan Ziga. Nama saya Ahmad Binti Ramadan Nasution. Nama saya Victor Frangjai. Nama saya Bastian Saputra Manurung. Saya Hanafi Alpacahenry. Baik, itu saja perkenalan dari kami semua. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi mengenai manajemen perangkat input dan output. Apa itu manajemen perangkat input dan output? Manajemen perangkat input dan output merupakan bagian penting dari sistem operasi yang bertanggung jawab mengelola interaksi antara perangkat keras komputer dengan aplikasi atau program. Sistem operasi menyediakan antarmuka yang memungkinkan aplikasi dapat mengakses perangkat input-output dengan cara yang efisien dan terorganisir. Selanjutnya kita masuk pada materi komponen utama dalam manajemen input dan output. Yang pertama itu ada perangkat keras, yaitu ada perangkat input terdiri dari keyboard, mouse, touchpad, mikrofon, kamera, dan scanner. Kemudian di perangkat output ada monitor, printer, dan speaker. Dan yang terakhir itu ada perangkat penyimpanan. Di dalamnya terdapat hard disk, SSD, USB, dan flash drive. Kemudian di perangkat lunak. Perangkat lunak ada sistem operasi, yaitu menjembatani komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian ada driver, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi mengenali dan menggunakan perangkat. Kemudian ada BIOS, yaitu perangkat lunak dasar yang mengontrol perangkat keras saat komputer pertama kali dinyalakan. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasi, yaitu menggunakan perangkat input untuk menerima perintah dan menampilkan hasil ke perangkat output. Proses manajemen input-output. Yang pertama, pengenalan perangkat. Ketika perangkat terhubung, sistem operasi akan mencoba mengenali perangkat tersebut melalui driver. Yang kedua, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya, sistem operasi akan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan oleh perangkat, seperti memori dan bandwidth. Yang ketiga, transfer data. Transfer data akan ditransfer antara perangkat dan memori utama melalui bus. Yang keempat, penanganan interupsi. Ketika terjadi aktivitas pada perangkat akan mengirimkan interupsi ke prosesor untuk meminta perhatian. Yang kelima, pengolahan buffer. Pengolahan buffer, data yang ditransfer akan disimpan sementara di buffer sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya adalah penerapan manajemen input-output saat mengetik di keyboard dan melihat hasilnya di layar. Saat menekan tombol pada keyboard, serangkaian peristiwa kompleks terjadi di dalam komputer. Proses yang pertama adalah sinyal elektronik. Setiap tombol pada keyboard memiliki kode unik. Ketika tombol ditekan, sebuah microswitch di dalam akan tertutup dan menghasilkan sinyal elektronik. Sinyal ini kemudian dikirim ke kontrol keyboard, sebuah chip kecil yang menerjemahkan sinyal mekanik menjadi kode biner yang dapat dipahami oleh komputer. Selanjutnya adalah proses interrupt. Kontroler keyboard yang mengirimkan sinyal interupsi ke prosesor. Interupsi ini adalah sinyal yang memberitahu prosesor bahwa ada perangkat yang membutuhkan perhatian. Prosesor akan menghentikan sementara tugas yang sedang dikerjakan dan beralih untuk menangani interupsi dari keyboard. Selanjutnya adalah proses pengambilan data. Prosesor akan membaca kode biner yang dikirim oleh kontrol keyboard. Kode ini mewakili karakter yang Anda tekan. Data karakter yang tersebut kemudian disimpan dalam buffer, sebuah area memori sementara yang digunakan untuk menampung data yang sedang ditransfer. Selanjutnya, sistem operasi. Sistem operasi akan mengambil data karakter dari buffer dan menambahkan ke area memori yang dialokasikan untuk aplikasi yang sedang digunakan. Sistem operasi ini akan mengupdate tampilan layar untuk menampilkan karakter yang baru saja diketik. Selanjutnya adalah rendering layar. Proses grafis akan mengambil data karakter dari memori dan mengubahnya menjadi pixel yang dapat ditampilkan di layar. Pixel-pixel ini kemudian dikirim ke monitor dan ditampilkan sebagai karakter yang akan kita lihat di layar. Kesimpulannya adalah manajemen perangkat input dan output merupakan beberapa bagian penting dari fungsi sistem operasi yang bertujuan untuk mengelola interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak.
Sistem operasi menyediakan abstraksi, sinkronisasi, pengelolaan buffer, dan penjadwalan untuk memastikan komunikasi data berjalan lancar tanpa konflik. Jadi secara sederhana manajemen perangkat input dan output merupakan seperti mengatur lalu lintas data yang masuk dan keluar dari komputer. Tujuannya adalah agar data mengalir dengan lancar dan aman, sehingga kita dapat menggunakan komputer dengan nyaman dan efisien. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami tentang manajemen perangkat input output. Kami ucapkan sekian dan Terima kasih.